makanya bedanya relawan Prabowo dengan relawan-relawan lain, saya tidak mau sebut, bahwa kalau relawan Prabowo itu tujuannya cuma satu selalu, menjadikan Prabowo presiden. Nah, sementara banyak relawan-relawan tetap menjadi relawan, tujuannya mencari jabatan. Nah, ini benar-benar murni hanya sebagai pujian semata? Kalau menurut saya biasa saja ya. Karena kebetulan saja yang memuji itu adalah mantan presiden yang selama dia menjabat 10 tahun tidak pernah hadir di dalam sidang umum PBB. Nah, sehingga dan ini entah suatu kebetulan atau bukan, kita tahu ini sidang umum PBB yang ke-80. Prabowo presiden ke-8. Ya, sepertinya suatu kebetulan sehingga disinilah luar biasanya ya Prabowo tampil di sidang umum PBB yang ke-80 dan beliau ya menunjukkan komitmennya terhadap kemerdekaan Palestina. Bahwa dia mengatakan mengakui kemerdekaan Palestina apabila Israel mengakui maka Indonesia pun akan mengakui Israel kedaulatannya. Nah, adapun gestur Prabowo mengetuk-ngetuk, di situ memang gaya dia apabila menyangkut soal kemanusiaan, soal kerakyatan, hatinya tersentuh. Nah, disitulah seorang Prabowo yang memang sangat-sangat punya rasa kemanusiaan yang mendalam. Sehingga dia akan dengan spontan, gesturnya tuh meledak-ledak pada saat menyampaikan sesuatu yang bersifat kemanusiaan. Nah, jadi menurut saya kalau soal pujian mantan presiden ke-7 itu ada apa di baliknya itu kita tidak pernah tahu. Tapi tentunya kita juga selalu mengingatkan di balik puji ada celah, di balik puji ada caci. Nah, dan tentu dalam politik itu perlu hati-hati. Saya rasa itu. Nah, kalau menurut Bang sendiri berarti seperti apa tuh? Ada lebih besarnya ke arah kepujian atau ke arah yang mana begitu? Tadi di balik puji ada caci katanya. Ya, jadi begini ya. Ya kalau kita lihat selama ini mereka ini bersahabat. Ya, bagaimana dulu saling berseberangan, tapi dengan kebesaran jiwanya demi stabilitas nasional, ya Prabowo bersedia ya untuk bergabung di dalam pemerintahan Jokowi. Nah itu walaupun sempat mengecewakan kami, relawan Prabowo, tapi pada saat beliau menegaskan bahwa saya lebih mementingkan stabilitas nasional, saya lebih mementingkan bersatunya negara ini daripada kepentingan kelompok atau pribadi saya, sehingga dia rela ya bergabung dengan lawannya pada saat Pilpres waktu itu. Disinilah akhirnya relawan Prabowo bisa menerima alasan dia, karena selalu saya katakan beliau ini memang mengajak kita tuh untuk selalu menerima perbedaan apapun itu. Nah, makanya bedanya relawan Prabowo dengan relawan-relawan lain, saya tidak mau sebut, bahwa kalau relawan Prabowo itu tujuannya cuma satu selalu, menjadikan Prabowo presiden. Nah, dari situlah kita setelah sukses Prabowo menjadi presiden, kita tidak lagi menjadi relawan, ya, nggak mau lagi, bukan relawan, tapi kita akan mengusung, mengawal program-program dari Prabowo yang telah menjadi presiden. Nah, sementara banyak relawan-relawan tetap menjadi relawan, tujuannya mencari jabatan, merongrong. Nah, kita tidak mau melakukan itu. Bang Freddy mungkin mau menanggapi pernyataan Mas Erlambang kalau mungkin ini adalah bagian dari cita-cita Pak Jokowi yang tidak tercapai karena tidak pernah hadir ya. Itu akhirnya dia, Pak Prabowo yang bisa tampil di sana dengan memukau. Ya, itu suatu fakta. Nggak perlu kita defense itu bahwa Pak Jokowi tidak hadir berpidato dalam sidang umum majelis PBB, semua tahu, tapi dia pernah secara online waktu COVID dia hadir sidang, tapi dia tidak berpidato. Itu nggak perlu saya defense itu. Saya rasa setiap kepemimpinan nasional punya fokus masing-masing, punya gaya diplomasi masing-masing. Ketika Presiden Jokowi, saya melihat gaya diplomasinya itu adalah diplomasi ekonomi berorientasi pada hasil, ya lebih kepada pertemuan internasional bilateral, ya APEC, KTT ASEAN, G20, ya
yang beliau melihat bisa berdampak langsung dengan perekonomian nasional. Ya, beliau tidak pernah mengatakan bahwa sidang umum PBB itu tidak penting, tetapi dia ada fokusnya. Itu menurut saya gaya masing-masing. Jadi, tapi kan sekarang konteks kita ini adalah Jokowi puji gaya dan pidato Prabowo. Kalau kembali saya tegaskan di situ bahwa memang ini adalah apresiasi murni. Bukan iri ya? Ini dong. Masa kita melihat itu kalau iri dia nggak akan ngomong begitu. Ya, dari ekspresinya justru humor dia tunjukkan bahwa memang ini paten lah ini barang ini kan kira-kira gitu aja kami orang Medan bilang karena Top gitu ya. iya ini udah topnya sampai udah maksimal lah saya ini tidak ada lah di balik itu apa namanya intrik-intrik nggak ada ini murni dari Presiden Jokowi apresiasi penuh dukungan penuh kepada Presiden Prabowo. Apa Pak Jokowi juga menilai bahwa tidak, bagi dia kan tadi Bang Freddy bilang diplomasi para pemimpin ini beda-beda. Berarti kalau Pak Jokowi ini merasa nggak penting lah ya citra internasional seperti Prabowo Subianto? Siapa bilang seperti itu? Kan tadi sudah saya sampaikan, ini hanya kepemimpinan, setiap pemimpin itu punya fokus masing-masing. Punya fokus masing-masing. Presiden Jokowi pada saat itu fokusnya saya bilang tadi adalah diplomasi ekonomi berorientasi hasil. Ya, lebih kepada bilateral antar negara. Ya, kalau kita lihat sidang umum PBB ini lebih kepada politik. Bukan saya bilang citra internasionalnya sangat kuat, apalagi oleh pidato itu, tetapi tidak secara langsung. Ya, tidak secara langsung. Tapi kalau misalnya bilateral, ya pertemuan begitu bisa misal tanda kutip ada kesepakatan yang dihasilkan secara langsung. Ya, itu kalau itu politik internasional, kemudian apa namanya perdamaian internasional, kemanusiaan, itu jelas sangat penting. Tapi saya bilang tadi adalah ini masalah fokus saja. Masalah gaya kepemimpinan setiap pemimpin di Republik ini. Kalau Mas Efriza sendiri kemudian melihat bagaimana sudah mendengarkan penjelasan dari Mas Freddy dan juga Mas Erlambang, seperti apa kemudian melihatnya? Kenapa kok Pak Jokowi mungkin hanya memuji di bagian yang tadi agak sedikit ketegasan, gebrak meja begitu, belum kepada substansi yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di sidang Majelis Umum PBB? Iya, karena ada 18 menit tuh isi pidatonya. Iya. Pertanyaannya adalah Pak Jokowi ini benar-benar ketika memuji mendengarkan atau tidak. Itu yang benar. Saya rasa ini perlu ditanyakan kembali gitu loh. Karena itu adalah poin penting. Kalimatnya Pak Jokowi itu cuma 3. Berani, tegas, jelas. Kemudian gebrak meja, brand baru. Nah, ini kan tidak ada kejelasan lebih spesifik, kecuali utamanya Palestina. Nah, ini menjadi poin penting dari kita yang perlu digali. Bapak nonton atau tidak? Bapak